Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat hadir di layar kaca Anda dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Masih dalam pembahasan mengenai Alkitab. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana proses Alkitab itu sampai ke dalam kehidupan kita. Apakah Alkitab itu adalah buku yang dijatuhkan dari langit? Atau itu adalah kemampuan berpikir seseorang yang dia catat dan kemudian itu berarti dan disebarkan? Atau Alkitab atau firman Tuhan adalah pengilhaman dari Roh Kudus kepada orang-orang pilihan Tuhan? Nah, pada episode ini kita akan membahas semuanya, tetap bersama hambanya Pendeta Esra Soro. Untuk itu pastikan Anda dimanapun berada, tetap bersama kami dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan terus memberikan kebenarannya pada kita, melengkapi kita dengan pengertian-pengertian tentang kebenaran melalui program Ku Tahu Yang Kupercaya bersama saya Pendeta Esra Soro. Sebelumnya saya telah menjelaskan banyak hal yang berkaitan dengan Alkitab, dan apabila para pemirsa mendengar pelajaran-pelajaran tersebut lalu muncul pertanyaan-pertanyaan dan ingin bertanya soal pertanyaan itu, saudara, kami beri kesempatan untuk mengirimkan pertanyaannya via SMS di nomor HP yang tertera di layar pemirsa. Dan juga apabila ada di antara saudara-saudara juga yang ingin didoakan, kami dari Pager TV dengan semua krunya siap untuk mendoakan saudara-saudara sekalian. Saudara dapat mengirimkan pokok doa saudara di nomor HP yang tertera di layar kaca ini, dan semoga pelayanan ini baik menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun doa-doa kami boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Baik saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih seputar Alkitab. Dalam episode sebelumnya, saya telah menjelaskan soal Alkitab adalah firman Allah. Apa bukti-buktinya? Baik dari dalam Alkitab maupun dari bukti-bukti lain yang memberikan dukungan bahwa kita sampai pada kesimpulan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Dan saudara-saudara, sekarang pada bagian ini saya akan menjelaskan konsekuensi dari Alkitab sebagai firman Allah. Kalau kita percaya Alkitab firman Allah, ada konsekuensi yang menyertai kepercayaan itu. Nah, konsekuensinya apa saja? Pada kesempatan ini saya akan membicarakan beberapa hal. Pertama adalah, kalau saudara percaya Alkitab firman Allah, saudara harus percaya bahwa Alkitab satu-satunya firman Allah. Ingat, setiap agama mempunyai kitab suci sendiri-sendiri. Kita mempunyai Alkitab. Nah, kalau kita percaya bahwa Alkitab firman Allah, konsekuensinya dia harus satu-satunya firman Allah. Tidak bisa saya percaya Alkitab firman Allah sambil saya percaya juga bahwa kitab suci agama lain adalah firman Allah. Itu mustahil. Mengapa saudara? Karena seringkali kita melihat antara kitab suci kita dan kitab suci agama lain bukan hanya sekedar berbeda, tapi bahkan juga bertentangan. Kalau hanya sekedar berbeda, maka ada kemungkinan dua-dua sama-sama benar. Tapi kalau bertentangan, hukum kontradiksi tidak membenarkan A adalah non-A dalam waktu yang sama dan dalam pengertian yang sama. Itu bertentangan. Kalau misalnya, katakanlah agama A mengatakan bahwa Tuhan itu atau Allah itu adalah satu pribadi. Artinya ada satu oknum di sana, satu pribadi di sana yang disebut sebagai Allah. Tapi agama B, kitab suci B mengatakan Allah itu bukan pribadi, hanya sebuah prinsip. Misalnya, ada agama yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada oknum atau pribadi yang namanya Allah. Sebenarnya cinta itulah Allah.
Di mana ada cinta, di situ ada Allah. Di mana kamu mencintai dan mengasihi orang lain, itulah Allah. Maka mereka tidak mengakui ada satu pribadi yang namanya Allah. Lalu saya hadir dalam ceramah agama itu. Lalu saya tanya, Pak, kalau begitu umat agama Anda, kalau berdoa, berdoa pada siapa? Kalau memang tidak ada apa-apa atau siapa-siapa di sana yang namanya Allah, waktu berdoa, berdoa pada siapa? Minta pada siapa? Lalu teolog agama itu berkata, minta pada siapa? Loh, kok dia tanya balik? Kami tidak minta apa-apa pada siapa-siapa. Karena di sana tidak ada siapa-siapa. Lah, terus kalau kita kumpul antara semua agama, masing-masing berdoa tentang atau untuk bangsa dan negara. Terus agama Bapak berdoa bagaimana? Kami tidak minta apa-apa kepada siapa-siapa. Kami hanya bilang, semoga bangsa ini damai, semoga bangsa ini sejahtera. Amin. Itu saja. Berarti mereka memang tidak percaya ada yang namanya Allah sebagai pribadi. Agama yang satu bilang Allah itu berpribadi, agama yang satu bilang Allah tidak berpribadi. Mana mungkin Allah berpribadi sekaligus tidak berpribadi pada waktu yang sama dalam pengertian sama? Tidak bisa. Saya ambil contoh, misalnya agama A percaya surga itu ada. Lalu agama B tidak percaya ada surga, surga tidak ada. Bisakah agama A benar dan agama B sama-sama benar? Jadi surga itu ada sekaligus tidak ada? Tidak bisa. Kalau A benar surga ada, B pasti salah. Tapi kalau B benar surga tidak ada, maka A yang bilang surga ada pasti salah. Itu kontradiksi. Nah, problemnya adalah bahwa antara kitab suci agama yang satu dengan agama yang lain, kalau hanya sekedar berbeda oke. Tapi ini bukan hanya berbeda, tapi bertentangan. Pada hari Minggu kemarin waktu saya khotbah di gereja saya soal pengadilan terakhir. Menurut Wahyu pasal yang ke-20 ayat 12, pada pengadilan takhta putih besar itu dibukalah semua kitab. Dan orang-orang yang mati akan dihakimi menurut apa yang tertulis dalam kitab itu. Dibukalah semua kitab. Nah, masalahnya semua kitab ini apa? Lalu saya menyinggung ada tafsiran bahwa semua kitab ini adalah semua kitab suci dari agama lain. Lalu saya bantah pandangan itu. Mustahil. Kenapa? Karena kalau kita dihakimi berdasarkan kata kitab suci kita untuk satu perbuatan, sedangkan di kitab suci agama lain perbuatan itu tidak dianggap dosa, bagaimana mau dihakimi? Saya ambil contoh. Kalau kita harus dihakimi berdasarkan Alkitab, bagaimana dengan orang yang kawin lebih dari satu? Dosa tidak? Menurut kitab suci kita dosa. Maka orang yang berpoligami, dia akan kena hukuman pada pengadilan terakhir. Tapi begitu menghakimi dia pakai kitab suci agama lain, kitab suci agama lain mengizinkan poligami. Berarti waktu poligami tidak dosa. Terus orang yang berpoligami itu mau disalahkan atau dibenarkan? Dari Alkitab kita harus disalahkan. Dari Alkitab dia tidak bisa disalahkan. Maka dia tidak bisa berada dalam kondisi bisa disalahkan sekaligus tidak bisa disalahkan. Tidak bisa. Karena itu maka adalah omong kosong kalau manusia akan dihakimi masing-masing berdasarkan kitab suci sendiri-sendiri. Klaim kitab suci bertentangan satu dengan yang lain. Karena itu kalau seorang percaya Alkitab firman Allah, dia tidak boleh mengakui kitab suci agama lain yang bertentangan dengan kitab suci kita sebagai firman Allah. Maka dengan kata lain, Alkitab harus satu-satunya firman Allah. Itu konsekuensi logis. Karena itu saudara-saudara, maka kita menghargai kitab suci orang lain. Kita tidak boleh menghina kitab suci orang lain. Itu tentu saja harus begitu. Itu semangat hidup toleransi. Tapi membenarkan itu lain cerita. Seringkali orang tidak memahami antara apa itu kompromi dan apa itu toleransi. Ada orang yang terlalu toleransi sampai jadi kompromi.
Ada orang yang sampai kompromi, dia anggap toleransi. Kalau menurut saya, toleransi tidak berhubungan dengan pandangan orang, tapi dengan orang yang punya pandangan. Ngerti? Kalau saya harus bertoleransi pada adik, toleransi saya adalah pada dirinya, tapi bukan pada pandangannya. Saya ambil contoh gini aja lah. Kita dua kakak adik di dalam rumah. Saya kakak, kamu adik, kandung. Orang tua kita sama, kita tinggal satu rumah. Lalu kita dua bicara, 5 kali 5 berapa? Ya? Atau tak usah 5 kali 5. 5 tambah 5 berapa? Dan saya jawab, menurut saya 5 tambah 5, 10. Menurut adik, 5 tambah 5, 12. Kita dua bertengkar, 10, 12, 10, 12, 10, 12. Datanglah tetangga sebelah. Kenapa kakak adik bertengkar? Ini lagi bertengkar 5 tambah 5 berapa? Menurut kamu 10, menurut dia 12. Sudahlah, dah usah mau menang sendirilah, mengalahlah. Ya, kamu berapa? 11, kamu 12, kamu 10. Nah coba yang 10 naik 1. Yang 12 turun 1. Yang 12 turun 1, 11. Yang 10 naik 1, 11. Jadi kita ambil jalan tengah, adil. 10 tambah 10, 11. Adil kan? Adil kan? Damai kan? Mengalah, tidak bertengkar lagi. Ya kan? Tidak bertengkar lagi. Kita damai, tapi 5 tambah 5, 11. Itu bukan toleransi, itu kompromi. Demi perdamaian, orang rela mengorbankan kebenaran. Itu salah. Makanya saya mempunyai satu prinsip, kebenaran harus kebenaran sekalipun langit runtuh. Kalau soal kebenaran, tidak boleh kompromi. 5 tambah 5 tetap 10, langit runtuh juga tetap 10, laut kering juga tetap 10. Tapi, sampai mati saya tidak akan terima pendapatmu 5 tambah 5, 12. Mau debat-debat. Tapi, karena kamu adik saya, jangan karena saya 10, kamu 12, saya usir kamu dari rumah. Tidak boleh. Saya makan, kamu berhak makan. Saya minum, kamu berhak minum. Saya pakai fasilitas di rumah, kamu berhak pakai fasilitas di rumah. Jangan karena saya 10, kamu 12, kamu tidak boleh nonton TV ya, saya tempelin kamu. Oh, tidak boleh. 5 tambah 5, 10, kamu bilang 12, saya bakar kamarmu. Tidak boleh. Tapi sekarang kan, orang karena menganggap diri benar, lalu bakar tempat ibadah orang lain. Itu salah. Itu namanya tidak toleransi. Jadi, saya harus bersikap baik kepada kamu. Tidak boleh merampas hak-hak kamu. Harus memberikan apa yang menjadi hakmu. Harus. Tidak boleh benci kamu. Tapi kalau omong 5 tambah 5, sampai mati tetap 10. Ngerti ya? Nah, karena itu kita boleh berbeda pandangan dengan agama lain. Dan untuk kebenaran, kita tidak boleh mengkompromikannya atau mengalah. Makanya kalau mau debat, saya debat. Tidak mau mengalah. Tapi kalau toleransi, harus toleransi. Menghargainya, menerimanya sebagai sesama anak bangsa yang punya hak sama-sama hidup di dalam naungan Ibu Pertiwi. Kira-kira begitu. Jadi, kita memang harus bertoleransi terhadap agama lain. Tapi membenarkan kitab suci mereka yang bertentangan dengan kitab suci kita tidak boleh. Itu sudah kompromi namanya. Karena itu, seorang Kristen yang percaya Alkitab firman Allah, dia harus mengakui dan menerima Alkitab sebagai satu-satunya firman Allah. Itu konsekuensi pertama. Ya. Lalu konsekuensi kedua dari Alkitab adalah firman Allah adalah Alkitab tidak bisa salah. Kenapa tidak bisa salah dan tidak boleh salah? Karena kalau sampai salah, ini firman Allah. Kalau sampai salah artinya yang salah adalah Allah. Masakan Allah bisa salah? Karena itu kalau orang menerima Alkitab firman Allah harus juga menerima Alkitab tidak bisa salah. Sebaliknya, seperti tadi saya singgung dalam episode sebelumnya, pandangan liberal
yang menganggap bahwa Alkitab bukan hanya bisa salah tapi banyak salah, mustahil mereka percaya Alkitab adalah firman Allah. Kecuali mereka anggap memang Allah bisa salah. Tapi pertanyaannya, apakah Alkitab memang tidak ada salahnya? Ini sudah kitab ribuan tahun ini. Apakah tidak salah sama sekali? Nah, ini akan saya bahas pada episode khusus. Karena episode khusus itu akan membahas soal ketidakbersalahan Alkitab. Maka di sini saya hanya menyebutkan konsekuensinya adalah Alkitab tidak bisa salah. Penjelasan lebih dalam untuk ini, saudara akan dapat menyaksikannya pada episode yang khusus membahas itu. Tapi ini konsekuensi kedua. Lalu konsekuensi yang ketiga dari Alkitab firman Allah adalah Alkitab tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ya. Kalau ini firman Allah dan saya menambahnya, berarti saya menambah firman Allah. Kalau saya menguranginya, saya mengurangi firman Allah. Pertanyaan, siapakah saya yang bisa menambah firman? Dan siapakah saya yang boleh mengurangi firman? Tidak bisa. Coba kita perhatikan Wahyu 22 ayat 18-19, kitab terakhir, pasal terakhir, dan ayat-ayat terakhir. Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, jadi tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Apakah ada orang yang menambah Alkitab? Dengan cara bagaimanakah seorang menambah Alkitab? Atau apakah ada orang mengurangi Alkitab? Dengan cara bagaimana orang mengurangi Alkitab? Nah, ini akan kita bahas khusus pada waktu kita pada episode yang membahas soal kanonisasi Alkitab. Jadi di sini saya tidak bahas, saya hanya memberikan bahwa itu merupakan salah satu konsekuensi. Jadi, apa konsekuensi menerima Alkitab firman Allah? Pertama, Alkitab harus satu-satunya firman Allah. Kedua, Alkitab tidak bisa salah. Ketiga, Alkitab tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Yang keempat, konsekuensi Alkitab sebagai firman Allah. Yang keempat adalah kita harus mau mencari dan mengisi diri dengan Alkitab. Kalau kita percaya itu firman, tapi kita tidak mau mengisi diri kita dengan firman itu, lalu untuk apa kita mempercayai Alkitab firman Allah? Maka orang yang percaya Alkitab firman Allah, dia harus mau mencari firman itu, mengisi dirinya dengan firman itu. Itu harus menjadi konsekuensi yang bersifat praktis. Kalau percaya konsekuensi tiga yang pertama, itu bersifat teologis dan juga logis. Tapi yang konsekuensi keempat ini sifatnya praktis. Saya percaya Alkitab firman Allah, maka saya harus mengisi diri dengan firman. Nah, soal mengisi diri dengan firman ini saya mau membaginya lagi menjadi beberapa pembahasan yang lebih kecil. Pertama adalah soal mencari firman, atau boleh disebut juga sebagai mengejar firman. Tidak ada manfaatnya percaya Alkitab sebagai firman, tapi tidak diwujudkan dengan kerinduan untuk mencari atau mengejar firman itu. Coba kita perhatikan Amsal 2 ayat 1 sampai 5. Amsal 2 ayat 1 sampai 5. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak
dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat ini mengatakan bahwa kita harus mencari hikmat, mencari pengertian, mencari kepandaian seperti cari perak, seperti cari harta terpendam. Tentu saja hikmat pengertian di sini itu bukan bicara hikmat pengertian dunia, tapi hikmat pengertian dari Tuhan, dan itu adalah firman Tuhan sendiri. Nah, saudara, di sini dikatakan mencarinya seperti perak, mengejarnya seperti harta terpendam. Coba pikir, saudara cari firman sama cari uang, gimana? Cari uang ya. Bahkan saudara ya, orang bisa begitu gigih, lembur cari uang, tapi begitu malas kebaktian. Saya kenal seorang pendeta, namanya Pendeta Raprap. Beliau mengatakan begini, kapal selam Amerika yang konvensional itu bisa nyelam di bawah permukaan air, ya, 3 minggu baru naik ke permukaan. Itu yang konvensional. Tapi Amerika bisa membuat kapal selam yang menyelam 3 bulan baru naik ke permukaan. Itu canggih. Tapi ada kapal selam lebih canggih. Kapal selam orang Kristen menyelam 11 bulan. Habis itu baru naik ke permukaan, yaitu pada waktu Natal. Ya. Jadi begitu Natal selesai dia di atas, setelah itu dia menyelam. Menyelam sepanjang bulan, nanti waktu 25 Desember baru dia naik lagi. Luar biasa canggihnya ya, menyelam 11 bulan. Banyak orang lebih gigih cari duit daripada cari firman. Saya pernah tugas pelayanan di satu tempat di Jawa. Gereja kecil. Ya jemaatnya 25 orang lah. Saya melayani di sana. Bagus jemaat ini, hanya ada satu penyakit. Mereka punya bos. Dan bos itu hadir, semua anak buahnya hadir. Maksudnya bukan bos karena teman-teman, tapi mereka anggap dia bos itu. Kalau dia tidak hadir, rame-rame tidak hadir. Jadi saya selidiki, biasanya tiap hari Sabtu mereka telepon dulu bosnya. Halo Taci, besok kebaktian? Oh kebaktian, ramai semua datang, gereja penuh. Tapi kalau Taci, oh maaf saya ke Surabaya, kosong gereja, rame-rame enggak kebaktian. Ulang-ulang kayaknya ikut bosnya ya. Satu hari mereka semua hadir. Saya cerita, saudara-saudara, ada seorang ibu pergi ke pasar. Waktu dia pergi ke pasar, ada pengemis di situ. Dan pengemis bilang, ibu tolong bu, 5.000 bu, kelaparan sudah 2 hari tidak makan. Jatuh kasihanlah ibu itu. Buka tasnya, ambil duit ini 5.000. Ya, lalu pergi. Ibu itu kira-kira berapa meter di sana. Pengemis itu keluarkan pisau dari kantongnya. Dia kejar ibu ini, dia potong tali tasnya, larikan dengan tas-tasnya sekalian. Pengemis ini sudah diberi duit, masih curi duit. Saya tanya kalian, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jangan jawab, ini cerita. Kurang ajar tidak? Mereka jawab, kurang ajar Pak. Oke, sudah diberi duit, masih cari duit, kurang ajar. Sekarang saya tanya, Tuhan sudah memberi kamu 6 hari untuk kerja. Selama 6 hari kamu boleh urus urusanmu. 1 hari saja, itu pun 2 jam untuk kebaktian. Dengan semua liturgi, dengar firman Tuhan 1 jam. Tapi kamu masih curi lagi untuk bisnismu, untuk cari duit, untuk liburan dan sebagainya. Sudah diberi waktu, masih curi waktu. Saya tanya, kurang ajar tidak? Mereka diam, saya bilang, jawab, kurang ajar tidak? Mereka diam-diam angkat muka, kurang ajar Pak. Bagus. Ya.
Berapa banyak orang Kristen kurang ajar. Saudara yang dengar siaran ini, dan saudara modelnya seperti ini, saudara orang kurang ajar pada Tuhan. Ya, saudara yang dengar siaran ini dan hanya muncul di gereja 1 tahun 1 kali atau 2 kali, pada waktu perjamuan kudus, Natal, dan nanti mati, saudara dengar baik-baik, saudara orang kurang ajar pada Tuhan. Kalau Tuhan cabut napasmu hari ini, selesai kamu. Ya, karena itu saudara, apa artinya saudara percaya Alkitab firman Allah, tapi kebaktian saja malas? Kebanyakan gereja-gereja kalau kebaktian biasa, gedung terlalu cukup. Tapi pas kebaktian Natal harus dipasang lagi terop, dipasang lagi tenda-tenda. Kenapa? Banyak yang baru keluar dari persembunyiannya. Tapi kalau ditanya, percaya Alkitab firman Allah? Percaya. Apa artinya kepercayaan itu kalau tidak mau mengisi diri dengan firman Tuhan? Kita untuk mengisi diri dengan firman Tuhan terlalu banyak alasan. Ada undangan lah, ada acara lah, ada kesibukan ilas, terlalu banyak. Ayat ini mengatakan, mengejar itu seperti perak atau harta terpendam. Kalau saudara tahu, di sini ada harta terpendam. Betul-betul ini ada 1 kotak peti, uang sekian triliun. Saudara langsung ngambil atau nanti dulu lah, masih sibuk. Nanti dulu ada undangan pesta. Nanti dulu tahun depan aja. Gitu. Tidak saudara, sesibuk apapun kita cancel yang lain, yang penting ambil dulu duit ini. Nah, ayat ini bilang, ya engkau mencarinya seperti perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Saudara kalau percaya Alkitab firman Allah, saudara harus mau mengejar firman. Coba lihat Amsal 23 ayat 23. Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Belilah kebenaran, jangan menjualnya. Maksudnya apa kita beli kebenaran? Beli kebenaran ini bukan berarti kebenaran itu harus kita bayar baru dapat, bukan. Maksudnya adalah bahwa demi mendapatkan kebenaran firman Tuhan, kita harus ada pengorbanan. Demi firman kita harus rela mengorbankan hal yang lain supaya bisa dapat firman. Misalnya apa? Korban duit. Kita perlu keluar duit, naik Grab, naik taksi, mencari di mana firman Tuhan diberitakan. Atau kita perlu keluarkan duit, membeli buku-buku rohani yang bagus. Ya, atau literatur rohani yang bagus. Atau ada acara firman yang bagus. Dan kita perlu ambil bagian di dalam. Saya tahu ada banyak saudara yang sangat diberkati dengan siaran Pijar TV, Ku Tahu Yang Ku Percaya. Tapi saudara tahu acara ini bisa hadir kenapa? Karena ada orang-orang yang rela berkorban. Supaya mereka, bukan saja mereka dapat firman, tapi banyak orang dapat firman. Mereka berikan duit mereka, sumbangkan duit mereka untuk siaran ini boleh sampai pada saudara semua. Karena itu juga, saya tetap mendorong saudara, kalau saudara memang rindu supaya firman Tuhan ini boleh sampai pada banyak orang, termasuk diri saudara sendiri. Kenapa saudara tidak berani berkorban duit? Untuk makan, buang duit terlalu banyak bukan? Untuk jalan-jalan senang-senang, berapa duit habis? Untuk nonton bioskop, berapa duit habis? Tapi untuk firman Tuhan berapa? Bahkan kalau kebaktian kolekte harus cari yang paling kecil bukan? Apalagi ada lagu wajib. Persembahan kami sedikit sekali. Sedikit sekali. Saya hadir satu gereja, majelis berdoa persembahan. Tuhan, inilah sisa belanja kami, ya Tuhan. Dalam hati saya bilang, ya Tuhan, untung ada sisa. Kalau tidak sisa, engkau tidak dapat. Sebenarnya lagu itu bagus. Persembahan kami sedikit sekali. Itu lagu bagus sekali maksudnya. Maksud penulis bagus. Maksudnya kamu itu beri berapapun tetap sedikit. Kamu kasih 1 triliun sedikit. Kenapa?
sedikit dibandingkan dengan yang Tuhan sudah beri bagi kamu. Kamu berikan berapapun terlalu sedikit. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kamu. Maksudnya begitu. Tapi disalahartikan sehingga kita harus cari yang kecil-kecil. Kalau kamu percaya Alkitab firman Allah, kamu harus mengejarnya, dan untuk mengejarnya ada pengorbanan. Kamu harus mau keluar duit untuk itu. Kamu harus keluarkan waktu untuk itu. Tenaga untuk itu. Juga pikiran. Saudara, ada orang bilang, aduh, Senin sampai Sabtu sudah kerja capek. Terkuras pikiran. Jadi kalau hari Minggu kebaktian, jangan khotbah yang berat-berat. Usahakan kita ketawa-ketawa sajalah. Akhirnya khotbah hanya ketawa-ketawa 1 jam, terhibur pulang. Pertanyaan saya, untuk kerja sekuler, kamu rela menghabiskan seluruh pikiranmu, konsentrasi. Tapi untuk mengisi dari firman? Nggak mau. Kalau begitu tidak usah percaya Alkitab firman Allah. Kalau percaya Alkitab firman Allah, harus punya konsekuensi, kejar. Dan pengorbanan, termasuk duit, waktu, tenaga, pikiran. Ya. Jadi yang pertama, kejar atau cari firman. Kedua, harus mengisi diri dengan firman. Cara ngisinya bagaimana? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Harus baca kitab suci. Ya. Karena apa, saudara? Kitab suci itu digambarkan oleh kitab suci sendiri sebagai makanan rohani yang harus dimakan tiap hari. Karena itu makanan. Coba kita lihat 1 Korintus 3 ayat 2. 1 Korintus 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ya, lalu 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 2 ayat ini mengatakan susu yang diberikan, bukan makanan keras, karena mungkin masih bayi rohani. Tapi artinya mulai dari susu, makin lama makin dewasa, ya kasih makanan dong. Kalau begitu, firman Tuhan itu diibaratkan seperti makanan bagi kita. Siapa di sini yang 3 bulan makan 1 kali? Nah kan? Tiap hari makan. Untuk hidup jasmaninya. Tuhan Yesus bilang apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti kalau sama seperti kita makan jasmani setiap hari, rohani kita pun butuh makan. Dan itu butuh setiap hari. Kalau begitu maka kita harus mengisi diri dengan firman, dengan cara membaca Alkitab secara rutin tiap hari. Ya. Kita bisa membaca Alkitab, juga memanfaatkan buku-buku renungan atau saat teduh yang ada. Tapi kalau saudara pilih buku saat teduh, saudara mesti hati-hati. Karena kadang-kadang juga seperti saya bilang tadi kan, ada juga paham-paham liberal yang tidak percaya Alkitab firman Allah, atau bahkan juga ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nah, membaca buku harian kita betul-betul harus tahu, mungkin kita bisa minta pendapat dari rekan-rekan Kristen yang lain, atau guru-guru agama, atau pendeta-pendeta yang bisa merekomendasikan kita buku-buku saat teduh yang bagus. Ya. Dan sebaiknya tetapkan waktu. Tadi saya bilang bahwa session ini atau episode ini lebih bersifat praktis. Tetapkan waktu di dalam saat teduh. Kalau Pak tetapkan mau saat teduh pagi, usahakan pagi terus. Tapi kalau sekarang pagi, besok sore, lusanya malam, berikut pagi, berikut siang, kemungkinan besar kita akan macet. Ya. Kalau tetapkan pagi, kita harus berkomitmen untuk pagi dan usahakan di dalam saat teduh. Namanya juga saat teduh, kita harus bisa konsentrasi dengan baik, memberikan waktu yang cukup untuk saat teduh.
hindari melakukan saat teduh yang tergesa-gesa. Susah untuk saudara betul-betul mendapatkan firman yang baik, dan sedapat mungkin juga cari tempat yang sunyi. Itu teladan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus, coba kita lihat ya, Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus bangun pagi-pagi, cari tempat sunyi, dan berdoa di sana. Yesus saja saat teduh nih, membangun relasi sama Bapaknya yang di sorga. Jadi itu mungkin bagus kita menjadikan Yesus sebagai teladan dalam hal bersaat teduh. Matikan HP, matikan semua yang berpotensi mengganggu konsentrasi kita dalam saat teduh. Jangan lupa berdoa. Karena pada waktu kita membaca kitab suci, ingat ya, Roh Kudus memberikan inspirasi para penulis menulis kitab suci. Itu untuk para penulis. Tapi Roh Kudus yang sama memberikan iluminasi. Iluminasi adalah penerangan. Sehingga pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita menjadi mengerti. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti. Beberapa waktu yang lalu saya ada di Kendari. Saya diminta bikin seminar soal doktrin Allah Tritunggal. Sebelum saya jelaskan doktrin Allah Tritunggal, saya jelaskan betapa susahnya bicara doktrin Allah Tritunggal. Karena kita mau bicara soal Allah. Siapa yang mau bicara? Saya. Siapa saya? Manusia. Terus yang mau dibicarakan itu Allah. Berarti di sini manusia mau bicara tentang Allah. Manusia itu siapa? Ciptaan. Allah pencipta. Berarti manusia ciptaan mau bicara soal pencipta. Saya manusia fana, dia kekal. Saya terbatas, dia tidak terbatas. Maka manusia mau bicara tentang Allah, ciptaan mau bicara tentang pencipta, yang fana mau bicara tentang yang kekal, dan yang terbatas mau bicara tentang yang tak terbatas. Kira-kira sukar enggak? Sukar. Kalau begitu sukar masuk akal ya? Justru karena sukar itu masuk akal. Kalau saya bicara tentang Allah terus tidak sukar, jadi aneh. Maka ada orang bilang begini, Allah yang dapat dimengerti seluruhnya pasti bukan Allah. Itu kata Robert Crossley. Allah yang bisa dipahami sepenuhnya itu bukan Allah. Kenapa? Otak saya kecil begini. Kalau Allah yang besar begini, apakah bisa masuk di otak saya? Tidak bisa. Jadi kalau Allah bisa saya kurung semua, mengerti semua di dalam otak saya, pasti Allah itu terlalu kecil. Dan dia pasti bukan Allah. Coba saudara pikir, Allahnya orang lain, dijelaskan mudah? Mudah. Tapi Allah orang Kristen, coba jelaskan. Susah. Loren Bettner berkata, bicara Allah Tritunggal sama seperti buka biji matamu dan menatap matahari pada siang hari bolong. Susah, masuk akal. Bahkan Martin Luther bilang, Deus revelatus masih merupakan Deus abconditus. Allah yang dinyatakan pun masih merupakan Allah yang tersembunyi. Jadi Allah itu sukar untuk dipahami. Jadi kalau kita jelaskan Allah Tritunggal dan susah sukar, itu tanda bahwa Allah kita Tritunggal. Itu pasti benar. Tapi bagaimana supaya mengerti? Sikapnya bagaimana? I believe in order to know, do not I know in order to believe, kata Anselmus. Aku percaya supaya aku mengerti. Bukan aku mengerti, baru aku percaya. Tunggu mengerti baru percaya, sampai jadi almarhum tidak akan percaya. Ada anak kecil, mau pergi ke sekolah, mamanya siap susu sapi. Nak, minum ya? Dia lihat-lihat susu sapi, dia nggak minum. Besoknya, mamanya siap susu sapi lagi. Nak, minum ya? Dia amati susu sapi. Nggak minum. Besok lagi, siapkan susu sapi lagi. Nggak minum juga. Mamanya panggil, nak, kenapa nggak minum susu sapi? Dia bilang, mama, saya tidak akan minum susu sapi sebelum saya mengerti. Kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih? Ya. Bagaimana sapi kulit hitam makan rumput hijau bisa susu putih keluar? Saya tidak akan minum sebelum saya mengerti. Mamanya bilang, nak,
minum sajalah. Ya, kamu tidak mengerti, minum saja, karena ini berguna bagi kamu. Nanti setelah besar baru belajar. Nah, iman harus mendahului pengertian. Kenapa? Makanya ada banyak orang agama lain suruh tanya, coba jelaskan tentang Tritunggal. Kalau kamu bisa jelaskan, saya jadi Kristen. Saya tidak bisa. Kenapa? Jadi Kristen dulu baru saya jelaskan. Kenapa? Karena begini, yang kasih pengertian itu kan Roh Kudus. Kalau kamu belum percaya, nggak dapat Roh Kudus. Menurut Efesus 1 ayat 13, kalau kita percaya lalu dapat Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada, dia mencerahkan pikiran sehingga waktu baca mengerti. Jadi jangan mimpi kamu bisa percaya. Jadi, maukah kamu percaya Yesus? Habis itu saya jelaskan. Gak mau dia, kalau gak mau ya sudah. Gak ada yang maksa. Itu. Poin saya adalah ngerti atau tidak firman, itu Roh Kudus. Karena itu penting sekali berdoa sebelum baca firman. Roh Kudus tidak membukakan kebenaran. Orang baca tidak ngerti. Tapi kalau Roh Kudus memberi pencerahan, kita mengerti, makanya perlu doa. Dalam hal ini, saudara, saya berikan saran begini, kalau saudara mau baca Alkitab. Ya. Kalau seandainya saudara, misalnya, ya 1 hari mau 3 pasal. Sebaiknya jangan hari Senin, Kejadian 1 sampai 3. Hari Selasa, Kejadian 4 sampai 6. Hari Rabu, Kejadian 7 sampai 9. Sebaiknya jangan begitu. Kenapa? Kan baca ini kan mau merenungkan dapat berkat ya. Saudara dapat Kejadian sampai selesai. Masuk Keluaran, masuk Imamat. Baca 3 pasal Imamat, kau mabok. Apa ini ya? Apa makna rohani bagi saya? Susah sekali. Belum sampai puisi-puisi. Aduh ini, apalagi kalau saudara tidak suka puisi. Sampai Amsal-Amsal, sampai Kidung Agung, pengkhotbah lagi, ratapan, susah itu. Nah karena itu maka sebaiknya begini, kita ambil bagi 3. 1 pasal Kejadian, 1 pasal Mazmur, 1 pasal Matius. Hari Senin, hari Selasa Kejadian 2, Mazmur 2, Matius 2. Hari Rabu Kejadian 3, Mazmur 3, Matius 3. Tujuannya apa? Kalau sukar dapat dari sini, masih bisa dapat dari yang lain. Ketemu Imamat di sini, ya berat, tapi ketemu Matius, lega. Ya. Kalau saudara berurutan begitu, ketemu Wahyu. Wahyu mulai pasal-pasal di atas 4, 5, 6. Ini semua penglihatan. Lihat binatang keluar dari laut bertanduk 7. Ini. Apa ini ya? Maka itu susah. Maka saran praktisnya adalah, memang ini bukan aturan baku ya. Tapi itu menolong kita juga di dalam belajar firman Tuhan dan memberi kita bacaan yang bervariasi. Dalam hal belajar firman ya, kalau tidak mengerti jangan cepat putus asa. Karena kita tahu bahwa ada bagian-bagian yang memang sukar. Ya, jangan cepat putus asa dan berhenti. Terus berdoa, meminta pimpinan Tuhan, mencari juga buku-buku tafsiran yang menjelaskan mungkin, atau ikut kelas-kelas pemahaman Alkitab, bisa. Atau nonton Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV, lalu kirim SMS pertanyaan ke nomor yang tertera di layar kaca ini. Nah, kesulitan-kesulitan saudara akan kami bantu untuk memberikan penjelasan apabila mendapati hal yang sukar. Saya senang sekali menjawab pertanyaan. Saya terjun di dalam dunia tanya jawab ini mulai dari tahun 2004. Terus menerima pertanyaan dari radio ke radio, ya, dari acara seminar KKR, bahkan sekarang saya menggalakkan acara KKR tanya jawab. Ya, di lapangan-lapangan KKR tanya jawab. Khotbahnya setengah jam, buka tanya jawab apa saja. Kemarin saya tanya jawab di lapangan Papua sampai jam 3 pagi. Saya pernah KKR di Sabu, mulai jam 7 malam, selesai jam 3 pagi. Ya, KKR jam 10 habis, tanya jawab ini.
Terus panjang-panjang, mereka tidak berhenti. Saya bilang, kalau panitia tidak berhenti sampai pagi, panitia terpaksa berhenti. Karena orang datang dari kampung-kampung dengan trek dan mereka harus pulang. Ya. Nah, ada kerinduan seperti itu. Kalau saudara punya kerinduan, Tuhan akan berikan jawaban. Dan saya selalu berseru, tanya apa saja, saya pasti jawab. Termasuk jawabannya adalah, saya tidak tahu. Itu juga jawaban. Ya kan? Banyak orang tanya kan aneh-aneh. Bayangkan ada orang tanya, Pak, saya mau tanya, kira-kira di planet Jupiter itu ada manusia kah? Kalau ada manusia, kira-kira dia berdosa atau tidak? Kalau mereka berdosa, apakah Yesus juga pernah pergi ke Jupiter? Mati menebus dosa mereka? Kalau mereka ada, bentuknya manusia atau alien? Lalu ada yang tanya lagi, Pak, apakah Adam itu punya pusar? Itu lubang di perut itu loh. Ini kan karena ada hubungan antara kita dengan mama kita kan? Makanya ada lubang. Tapi Adam kan tidak pernah jadi bayi. Lalu terus, apakah Adam punya pusar apa enggak? Saya ditanya begitu. Saya bilang, sebelum saya jawab, saya tanya kau ya. Kau mau tahu itu tuh untuk apa? Apa relevansinya Adam punya pusar dengan iman kita? Tidak ada itu. Jadi tanya yang penting. Jangan hanya memuaskan rasa ingin tahu. Tapi dia, Pak, tolonglah Pak. Tolong Pak. Saya jadi kasihan karena dia minta tolong. Jadi saya bilang, kalau begitu saya berikan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tidak ada. Karena Adam tidak pernah jadi bayi. Tapi kemungkinan kedua ada. Kenapa? Waktu Tuhan membentuk Adam dari tanah, lihat. Kalau dia tidak punya kan dia aneh sendiri. Maka supaya dia tidak aneh, lalu Tuhan Allah boros sedikit di situ. Nah, jadi sama. Ya, sudah puas. Dia bilang, puas Pak, sudah. Marilah kita bertanya sesuatu yang betul-betul bisa membangun kita dan membangun orang lain. Kalau saudara punya pertanyaan seperti itu, Pijar TV, ku tahu yang ku percaya, siap menjawab pertanyaan saudara. Kirimkan pertanyaan saudara di nomor HP yang ada di layar kaca Anda ini. Setelah membaca, apalagi? Merenungkan. Ya, coba lihat Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2, begini firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu. Mazmur 119 ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Peringatan-peringatanmu kurenungkan. Merenung. Jadi tidak cukup hanya baca. Setelah baca, setelah mengerti ini perlu merenung. Pada waktu kita merenung, misalnya firman Tuhan suruh kita jangan balas jahat dengan jahat, mengasihi orang. Perlu kita renungkan. Apakah saya sudah betul-betul mengasihi orang bersalah pada saya, musuh-musuh saya? Waktu kita membaca soal Yesus, kasih Allah dalam Yesus yang menderita bagi kita, coba kita merenungkan. Maka kita betul-betul akan merasa cinta Tuhan besar bagi kita. Saya pergi ke Kendari bulan kemarin, bulan ini. Sementara saya seminar di kota Kendari, ada 2 orang pendeta. Jauh sekali. Itu naik motor dalam jalan yang rusak kira-kira 8 jam baru sampai. Dan suami istri itu datang khusus 8 jam untuk ikut acara saya. Dan mereka pemirsa Pijar TV yang setia. Tiap hari nonton. Dan mereka bilang serasa mimpi. Tiap hari lihat di TV, sekarang bisa foto sama-sama. Itu juga penderitaan bagi saya untuk melayani session foto di mana-mana. Kalau memang itu salib yang harus kupikul, apa boleh buat. Ya. Tapi ada satu yang menarik, bahwa dia cerita. Bahwa dia dan anak-anaknya nonton, sampai pada session ku tahu yang ku percaya episode berapa saya lupa, yang kita bahas penderitaan Kristus. Lengkap dengan tayangan-tayangan gambar bagaimana penderitaan Kristus dipaku, disalibkan, dicambuk. Dan saudara-saudara,
Mereka bersaksi bahwa pada waktu mereka melihat itu semua air mata tumpah. Dan anaknya setelah itu tugas untuk sapu halaman rumah, bersihkan sampah. Dan pada waktu dia bersihkan sampah, dia tetap merenungkan semua yang dia lihat. Sambil bersihkan sampah, air mata terus jatuh, air mata terus jatuh. Orang tuanya kenapa sampai nangis? Saya sangat sedih membayangkan Tuhan Yesus yang begitu berkorban. Maka orang tuanya bilang, kalau begitu Tuhan Yesus mengalami semua itu kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi adik. Adik harus sungguh-sungguh percaya Yesus. Iya papa, saya percaya Yesus. Menangis dia sambil sapu. Kenapa bisa seperti itu? Karena merenung. Kalau hanya sekedar tahu, dia tahu. Tapi tidak akan sampai kedalaman seperti itu tanpa perenungan. Saya mendengar itu, saya tahu bahwa pekerjaan kita tidak sia-sia. Kita mengajar firman Allah dengan tanpa lelah. Dan meminta supaya semua orang datang kepada Kristus. Ini pekerjaan yang besar. Nah, tapi yang saya ingin tunjukkan adalah bahwa merenungkan itu penting. Karena itu dalam ayat-ayat yang kita baca, dia bilang merenungkan Taurat itu siang dan malam, peringatan-peringatanmu ku renungkan. Jadi perlu apa? Baca, habis baca, merenung. Ketiga yang perlu mungkin ditambahkan itu adalah menghafal. Menghafal kitab suci itu penting. Coba lihat Yakobus 1 ayat 25. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya garis bawahi kata-kata, bukan hanya mendengar untuk melupakan. Berarti tidak lupa. Kalau tidak lupa ya berarti hafal loh. Jadi penting juga kita hafal kitab suci. Dan banyak orang nggak hafal. Termasuk banyak orang sekolah teologi pun tidak hafal firman Tuhan. Ada orang tanpa teologi, sekolah teologi, sarjana teologi. Satu hari telepon saya, halo kak, ya, kenapa? Oh ini saya, ya tahu, kenapa? Tolong kak, saya lagi cari satu ayat tapi cari tidak dapat. Rasa-rasanya di perjanjian baru surat-surat tapi tidak ada. Ya apa-apa, itu loh ayat yang bilang sekali merekuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Itu di mana kak? Siapa lu gila kak? Itu bukan ayat firman Tuhan itu peribahasa. Lu ini sarjana teologi lu. Artinya, hafal ayat ini penting. Kenapa? Coba saudara lihat. Setan itu pinter loh. Ingat bahwa setan yang kita hadapi hari ini, itu adalah setan yang sama yang dihadapi oleh Adam dan Hawa. Artinya setan itu sudah makan asam garam dunia persilatan, ya, dunia pencobaan, itu setan sangat pakar. Ya, karena dia kan tidak mati. Dia lihai sekali. Coba waktu dia goda Adam dan Hawa, dia bilang apa? Bukankah Allah berfirman? Pakai firman dia. Waktu dia mencobai Tuhan Yesus pertama kali, dia tidak pakai firman. Dia bilang, jika engkau anak Allah, saya pikir-pikir kenapa ya setan kok omong jika engkau anak Allah. Lihat konteksnya. Pencobaan di padang gurun Matius pasal 4. Matius pasal 3, mulai ayat 15 dan seterusnya kan Yesus dibaptis. Pada waktu Yesus dibaptis dan keluar dari air, ada suara Bapa. Suara Bapa bilang apa? Inilah anakku, inilah anakku, inilah anakku. Matius 4, setan datang, jika engkau anak Allah. Artinya apa? Waktu Bapa bilang, inilah anakku yang kukasih, setan dengar. Oh, kau anak Allah ya? Sampai di padang gurun dia pakai itu, jika engkau anak Allah. Tapi setan belum kutip ayat. Begitu dia suruh ubah batu-batu jadi roti, Tuhan Yesus bilang, sebab ada tertulis,
Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setan tidak pakai ayat, Yesus jawab pakai ayat. Karena Yesus pakai ayat, kali berikut setan mengimbangi. Dia membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Suruh jatuhkan diri dari sana, sebab ada tertulis mengenai engkau. Malaikat-malaikat akan menatang engkau di jalan. Dia kutip dari mana? Mazmur berapa? Setan lebih tahu dari kita. Ya kan? Jadi kita bisa lihat bahwa kenapa setan sampai pakai ayat. Karena Yesus pakai ayat. Tapi bagaimana reaksi Yesus? Setan memang kutip ayat, tapi dia pelintir ayatnya. Kan ayat itu mengatakan perlindungan Tuhan bagi orang benar. Kalau orang benar datang dan mengalami atau ada bahaya mengancam, Tuhan akan menatang engkau di jalanmu. Ya kan? Jadi kalau jalan-jalan ada bahaya, Tuhan tolong. Tapi setan bawa Yesus ke bubungan bait Allah, suruh loncat. Itu bukan menghadapi bahaya, tapi cari bahaya. Kalau cari bahaya sendiri, itu namanya mencobai Tuhan. Bukan beriman. Naik di atas bubungan bait Allah baru loncat. Lalu bilang, saya beriman Tuhan. Salah, itu bukan beriman itu. Itu mencobai Tuhan. Saya ini bertobat terima Yesus ini usia muda sekali. Kelas 1 SMA saya sudah terima Yesus. Tapi saya berkhotbah itu kelas 2 SMP sudah khotbah. Kelas 1 SMA saya sudah KKR. Dan sering ke kampung-kampung. Menginjil sampai kampung-kampung. Satu kali saya masuk kampung. Masuk kampung begini saudara. Jalan begini. Tapi saya heran. Ada banyak orang jalan di depan saya terus belok keluar dari jalan umum. Belok lewat kebun-kebun. Ada apa kok semua orang pada belok? Saya terus lihat, rupanya ada lebah, sarang lebah jatuh di jalan. Dan lebah bertebaran di sana sini. Mereka menghindar semua. Waktu saya lihat lebah-lebah itu, teringatlah saya waktu bertobat pertama kali ada firman Tuhan datang padaku. Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Sekalipun engkau melewati sungai, engkau tidak akan hanyut. Melewati api, engkau tidak akan terbakar. Luar biasa. Sungai tidak hanyut, api tidak terbakar, apalagi hanya lebah. Saya menghadap lebah-lebah itu dalam nama Yesus, terobos dan masuk dalam lingkaran lebah, dan mereka keroyok saya hari itu, jatuh dan dikeroyok, digigit saya sedemikian rupa, badan saya bengkak sekali sampai hari ini tidak turun-turun. Lalu setelah itu saya hampir mati, saya pikir, Tuhan kenapa Tuhan tidak melindungi saya? Katanya melewati sungai tidak hanyut, melewati api tidak akan terbakar. Belakangan baru saya baca ayat di Amsal. Orang bijak kalau lihat bahaya menghindar, orang bodoh jalan terus dan kena celaka. Jadi dapat bahaya, mencari bahaya sendiri itu bukan beriman, itu mencobai Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus bilang, sebab ada tertulis juga, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi saudara, setan pakai ayat, Yesus pakai ayat. Itu kenapa? Karena Yesus hafal ayat. Kalau saudara tidak hafal ayat, dengan mudah ditaklukkan setan. Karena itu harus hafal ayat. Ya. Saya hampir tidak ada khotbah saya, statement saya yang keluar tanpa ditopang oleh ayat. Tanya jawab ayat. Orang pernah tanya saya, Pak Pendeta, kan Adam itu dicipta dulu baru Hawa. Lalu Tuhan nikahkan mereka. Berarti suami harus lebih tua dari istri. Bolehkah perempuan menikah dengan laki-laki yang lebih muda? Kalau boleh, mohon ayatnya. Menurut saya boleh saja, tapi ayatnya di mana ini? Dia tuntut ayat ini. Saya lalu jelaskan. Saudara lihat itu, orang Yahudi pernah datang. Menurut hukum Musa, seorang kalau kawin dengan seorang perempuan dan tidak punya anak, dia mati tidak punya anak, adiknya ganti. Setelah itu dia bilang tidak punya lagi, lalu adiknya berikut lagi. Tidak punya sampai 7 orang. Sampai 7 orang, 7
Yang ketujuh, kawin dengan istri kakak yang pertama. Kira-kira mana lebih tua? Istrinya. Itu dasarnya tuh. Jadi pakai ayat tuh. Ya. Semua saya pakai ayat. Sampai saya khotbah di Bali, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Orang Bali, Bapak pendeta, saya heran Pak pendeta. Kok Bapak pendeta khotbah ayat keluar? Bagaimana Bapak? Hafalnya bagaimana? Jangan menghafal biasa, saudara akan gampang lupa. Bagaimana cara hafal ayat? Sering-seringlah menggunakannya. Kalau saudara sering menggunakan, sudah akan hafal. Saya banyak menginjil. Maka semua ayat tentang penginjilan, semua orang berdosa menghadapi keadilan Allah, ayatnya di sini. Upah dosa itu mautnya, ayatnya di sini. Yesus itu Allah itu ayatnya di sini. Yesus mati menggantikan kita, ayatnya di sini, sampai kepastian keselamatan. Saya hafal semua. Kenapa saya hafal semua? Karena banyak menginjil. Saking banyaknya dipakai. Hafal. Tapi kalau saudara hanya menghadap begini dan hafal-hafal, besok lupa. Jadi bagaimana caranya? Habis baca, beritakan pada orang lain. Nanti hafal. Ya, makin saudara banyak beritakan, saudara akan hafal. Ya. Baca, renungkan, hafal. Keempat, belajar. Meneliti. Ya. Tadi kita sudah baca Yakobus 1 ayat 25 itu ya. Yang juga dikatakan bahwa tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Coba lihat Ezra pasal 7 ayat 10. Ezra 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saya tekankan kalimat pertama. Sebab Ezra telah bertekad meneliti Taurat Tuhan. Ini bukan hanya baca. Meneliti ini lebih daripada sekedar baca, sekedar merenungkan. Tapi meneliti ini artinya mempelajari secara mendalam. Belajar lebih sungguh-sungguh firman Tuhan. Ini bisa didapat dengan belajar Alkitab, ikut kelas-kelas pemahaman Alkitab yang baik. Ya, penelitian digunakan. Pak Esra, Ya. sebelum lebih lanjut, tentang menghafal kitab suci, saya ada pertanyaan. Bagaimana kalau memang besar keinginan untuk menghafal kitab suci, tapi bagaimana kalau orang itu punya penyakit lupa? Kira-kira kiat-kiat untuk menghafal Alkitab itu bagaimana, Pak? Jalan keluarnya. Kiatnya seperti saya bilang tadi, memberitakan. Hanya juga kita memikirkan ya, kadang-kadang kita mendengar firman nih, ada orang pernah ngomong sama saya, Pak rasanya saya kok sia-sia ya mendengar firmannya. Kenapa? Saya lupa semua sudah. Saya tidak ingat lagi. Saya ikut kebaktian hari Minggu, pulang hari Rabu, tanya khotbahnya apa juga lupa saya. Kayaknya tidak ada manfaat ya. Saya bilang enggak, memang saudara harusnya mengingat. Tapi kalaupun saudara tidak mengingat, itu bukan berarti bahwa mendengar firman itu sia-sia. Pak, ingat enggak? 13 Mei tahun 2010. Bapak makan siang menu apa? Gak ingat? Lupa ya? Lupa. Kalau 4 April 2017, makan malam apa? Gak ingat juga. Nah bulan lalu aja lah. Ya, bulan lalu tanggal 1 Juni. Lupa juga. Kalau begitu sia-sia ya makan ya. Gak ada manfaat ya. Toh lupa semua. Nah kan? Nggak ingat lagi makan apa. Tapi kalau nggak makan kan nggak ada hari ini. Ya kan? Jadi kita lupa apa yang kita makan. Tapi makan itu tetap bermanfaat, buktinya masih hidup sampai hari ini. Jadi kita mungkin sudah lupa semua khotbah yang pernah kita dengar. Tapi itu bukan berarti tidak ada manfaat. Bahwa kita bisa hidup secara rohani sekarang. Itu bukti dari setiap firman yang kita dengar. Kalau bisa hafal, lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak hafal, bukan berarti tidak ada manfaat. Tetap ada manfaat untuk kehidupan rohani kita. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Tadi soal
mempelajari atau meneliti firman. Banyak orang malas meneliti ya. Di tempat saya di sana di NTT menjamur persekutuan doa. Tapi kelemahan dari persekutuan doa ini adalah mereka kadang-kadang lalai meneliti firman. Sehingga banyak kali bikin kekacauan dalam pelayanan dan sebagainya. Ada juga yang memperlakukan Alkitab itu seperti buku mantra. Mau cari kehendak Tuhan. Oh, Mazmur 74 ayat 19. Oh, firman Tuhan bagi saya hari ini. Seperti itu. Nah, ini memperlakukan Alkitab model kayak mantra. Saya pernah menyindir praktek seperti ini dengan sebuah cerita. Ada seorang yang ada tugas keluar kota, mau keluar kota, tapi hari ini bertepatan dengan acara kebaktian kaum bapak di gereja. Jadi dia pikir keluar kota atau ikut kebaktian, keluar kota atau ikut kebaktian. Tanya Tuhan sajalah. Tanya Tuhan, ambil Alkitab, buka. Tutup mata, tak. Begitu dia tunjuk jari, kena Mazmur 84 ayat 11. Apa bunyinya? Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik di pelataran Tuhan ya, daripada di tempat lain. Berarti kayaknya Tuhan menghendaki saya pergi gereja nih. Akhirnya pergilah gereja dia. Besok pagi mau makan. Makan apa ya hari ini ya? Menu apa hari ini ya? Tanya Tuhan dulu lah. Buka Alkitab. Tek! Menu apa? Ketemu Lukas 5 ayat 6. Lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Berarti Tuhan mau saya menu hari ini ikan. Tapi Tuhan ikan ini dibuat kuah, atau digoreng, atau dibakar. Tanya Tuhan lah. Buka Alkitab, tak, ketemu Lukas 24 ayat 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Berarti Tuhan mau saya hari ini makan ikan goreng. Makan ikan goreng. Nah, lalu esok hari lagi Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan kehendaki saya lakukan hari ini? Tanya Tuhan lagi, buka, tak, ketemu Hosea 1 ayat 2. Hosea 1 ayat 2. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Yang benar Tuhan. Ya. Kok suruh kawinin perempuan sundal ini bagaimana? Ini pasti nggak benar nih. Ya, besok lagi tanya Tuhan, terus Tuhan, kemarin batal. Ini hari berikanlah petunjukmu dalam nama Yesus. Tak, ketemu Matius 27 ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Gantung diri lagi nih, ya, gantung diri lagi. Kaget dia. Mana mungkin Tuhan berkata demikian? Kayaknya salah ini. Tuhan nyatakan kehendakmu. Saya harus bagaimana? Ketemu Ulangan 6 ayat 6. Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Harus perhatikan, gantung diri. Nah, dia bingung lagi. Tidak puas lagi, coba mungkin salah. Dia turun, ketemu lagi Ulangan 5 ayat 32. Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Lakukan dengan setia, bunuh diri sudah. Ya. Dan dia bilang, Tuhan, masa sih Tuhan mau saya lakukan itu? Jawablah dengan benar, jangan permalukan saya. Ya. Lalu dia ambil Alkitab lagi, ketemu Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya, jadi lakukan sebab jika firman tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bunuh dirilah. Ya. Nah, ini metode yang salah, ya. Tapi banyak model seperti itu.
firman harus dipelajari dan diteliti. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak Isra, Ya. kita sering mendengar firman di gereja, lalu mungkin di gereja tertentu ada yang durasi firman itu mungkin 10-15 menit lalu sudah selesai, atau ada juga yang dalam satu kali penyampaian firman itu bisa mungkin sampai 2 jam. Nah, kira-kira menurut Pak Isra yang efektif buat jemaat tuh yang seperti apa? Nggak ada standar. Sekarang tergantung pendetanya, tergantung jemaatnya. Memang kalau kita misalnya baru dirikan gereja, 1 kali khotbah 2 jam, orang lari semua. Ya, tapi ada gereja sudah bertahun-tahun dengar firmannya hanya 10 menit. Itu pun kalau mengupas ayat firman bagus. Tapi kalau hanya cerita banyak aja. Bahkan ada satu gereja, saya diceritakan, orang kebaktian di sana. Baca ayat, lalu dia cerita, tadi malam saya tidur, saya mimpi. Ngomong mimpinya 10 menit, tiba-tiba amin. Loh, ini bagaimana ini? Jadi menurut saya tergantung kedewasaan jemaatnya. Ya. Mungkin ambil standar saja, rata-rata 45 sampai 1 jam. Kalau menurut saya makanan rohani hanya 10 menit, 15 menit itu terlalu sedikit sebenarnya. Tapi tergantung juga kondisi jemaat. Hari Minggu kemarin saya khotbah di gereja saya 2 jam. 2 jam. Kalau saudara waktu Donald Trump mau memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, lagi heboh-heboh, saya berkhotbah Yerusalem, Yerusalem. Membahas sejarah Yerusalem milik siapa sebenarnya. 2 jam 15 menit khotbah di gereja. Nggak bergerak itu orang-orang. Di gereja saya khotbah minimal 1,5 jam. Tapi orang bertahan. Kalau kebaktian hanya khotbah 1 jam, mereka merasa ada yang kurang hari ini ya. Nah, itu jemaat saya. Tapi kalau saya pergi ke jemaat orang lain minta khotbah, saya tidak bisa bawa khotbah saya 2 jam itu. Bisa dimaki-maki saya itu. Ya. Makanya kalau saya khotbah di tempat lain, selalu khotbah saya itu harus, ini buang. Kenapa panjang? Saya seperti saya bilang tadi, apapun yang saya keluarkan, argumentasi firmannya itu keluar. Ayatnya bukan hanya disebut, dijelaskan lagi. Ditambah dengan komentari. Kenapa saya bikin komentari? Karena saya menyusun khotbah harus sekaligus jadi buku. Saya nggak mau bikin khotbah lalu besok-besok baru ada waktu nyusun jadi buku. Ada waktu, nggak ada waktu lagi. Maka saya menyusun semua langsung bikin buku. Dan itu berarti ngutip sana, ngutip sini, itu pakai footnote segala macam, langsung jadi. Dan karena itu khotbah saya lama. Tapi jemaat sudah terbiasa. Jadi itu kondisi khusus. Kalau kondisi khusus seperti itu boleh. Sepanjang pengkhotbahnya nyaman, jemaatnya nyaman, oke. Ya. Tapi kalau menurut saya sih melihat kemampuan rata-rata orang Kristen Indonesia mungkin ya 45 menit lah. Ya, saya di satu gereja dia bilang, Pak ingat loh, jangan lebih dari setengah jam. Oke. Saya khotbah 45 menit. Bagaimana? Dia bilang, tidak apa-apa. Ya sudah, tidak apa-apa, ya sudah. Ya. Jadi tidak ada standar pasti. Ya. Oke. Pemirsa sekalian, kalau saudara punya pertanyaan, silakan. Kami bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Juga saudara yang punya pergumulan yang mau didoakan. Saudara boleh mengirimkan beban doa saudara. Ada nomor HP di layar kaca Anda. Anda boleh SMS ke sana. Pertanyaan-pertanyaan seputar firman Tuhan, seputar Alkitab, maupun juga pokok-pokok doa. Kami senantiasa siap melayani saudara. Sekarang kita masuk pada konsekuensi yang kelima. Ingat konsekuensi Alkitab firman Allah. Pertama, harus terima satu-satunya sebagai firman. Kedua, harus percaya Alkitab tidak bisa salah. Yang ketiga, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Yang keempat, harus mengisi diri dengan firman. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah harus menghargai dan meninggikan otoritas Alkitab lebih daripada apapun. Kalau saya percaya itu firman, dia harus di atas
Semua, segala sesuatu, baik menyangkut perilaku kita, merupakan ajaran kita, maka kita harus mau meninggikan otoritas firman. Maka firman Allah atau Alkitab harus ditinggikan lebih dari hukum atau undang-undang manapun. Karena itu seandainya satu hari di negara kita keluar undang-undang tidak boleh memberitakan Injil, sedangkan Alkitab menyuruh kita beritakan Injil, Alkitab harus di atas. Maka kita harus tetap beritakan Injil biarpun kena penjara, biarpun dianggap melanggar undang-undang. Karena Alkitab harus dihargai di atas undang-undang manapun, di atas perintah atau larangan siapapun, orang tua, ya, sekolah, suami, istri, pendeta, majelis gereja, dan sebagainya. Hargai otoritas Alkitab di atas itu. Ada orang-orang tertentu yang terlalu fanatik dengan organisasi gerejanya. Dan di luar organisasinya dianggap sesat semua. Saya mau KKR di satu tempat. Ini tempat lapangan ini. Secara status itu lapangan yang digunakan umum, tapi sebenarnya punya satu gereja. Saya mau KKR, publikasi sudah siap, peralatan sudah siap. Kurang satu hari mau KKR, muncul larangan. Dilarang, Esra suruh larang KKR, tidak boleh KKR di sini. Kenapa? Itu tanah gereja ini, sedangkan dia bukan gereja itu. Tidak boleh KKR di situ. Ada orang fanatik dengan organisasi. Jangan jadi orang Kristen yang fanatik dengan organisasi. Tidak ada organisasi di surga dari merek-merek gereja. Ya. Ada orang mau sekolah teologi. Saya pernah kirim orang sekolah teologi. Tiket sudah dibeli, sudah ada yang mau sponsori, tahu-tahu batal. Kenapa? Karena nanti pulang habis tamat sekolah teologi tidak bisa kembali ke gerejanya. Berapa banyak saudara yang fanatik terhadap gereja? Nah, saya mau cerita satu ini. Ada satu gereja di NTT, katakanlah gereja Allah. Gereja A ini hanya ada di NTT. Di Jakarta pun tidak ada. Di daerah lain tidak ada. Hanya ada di NTT dan beberapa daerah sekitarnya. Ada sejumlah orang jemaat di sini. Anak-anak muda, perempuan, bekerja jadi TKW di Hong Kong. Mereka bergereja di satu gereja namanya Indonesian Christian Fellowship. Lalu, 2 tahun berturut-turut yang sudah lewat, tiap kali Natal saya diundang oleh gereja ini untuk beritakan Injil. Mereka kumpul banyak orang tidak percaya, lalu saya khotbahkan dan beritakan Injil di situ. Beberapa waktu lalu, satu anak yang ada di ICF yang adalah jemaat A, dia telepon saya, minta pendapat karena pendeta dari gereja A menelpon mereka. Coba di Hong Kong cari untuk gereja A untuk kebaktian di sana. Lalu mereka bilang, Ibu pendeta, di sini tidak ada gereja A. Lalu pendeta bilang, kalau tidak gereja A, jangan ke gereja. Ya Ibu, tapi kita kebaktian di Indonesian Christian Fellowship. Kan di sini tidak ada gereja A, jadi kita kebaktian sini. Jangan kebaktian di situ. Kenapa? Karena Esra Soru pernah khotbah di situ. Astaga. Jadi, karena gereja A tidak ada, tidak boleh ke sini, jangan kebaktian. Lu yang nasihat seperti di pendeta. Lalu mereka bilang, tapi kalau persepuluhan kami, Ibu pendeta telepon suruh kirim. Tapi Ibu pendeta suruh kami jangan gereja. Dalam hal seperti itu, lawan pendetanya. Jangan turuti. Siapapun orang tua, pendeta, atau siapapun, jangan diikuti. Alkitab harus di atas semuanya. Coba baca Kisah 5:29. Kisah Rasul 5 ayat 29.
Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bahkan saya bilang jemaat saya, kalau nanti saya sendiri ajar tidak benar, jangan ikut. Kalau ternyata saya melenceng dari Alkitab, tinggalkan saya. Ikutlah firman Tuhan, ikutlah Alkitab. Alkitab harus berada di atas seluruh dogma gereja kita. Dogma seharusnya dibangun atas dasar firman Tuhan. Tapi kadang-kadang ada dogma-dogma gereja yang sebenarnya kalau diteliti firman Tuhan dengan baik, sebenarnya salah itu. Kesetiaan seseorang yang menerima Alkitab sebagai firman Allah, dia harus rela melepaskan dogmanya. Kalau ternyata dogmanya bertentangan dengan Alkitab. Kalau dogmanya sejalan dengan Alkitab, silakan. Tapi kalau bertentangan, tinggalkan. Alkitab harus dihargai di atas dogma gereja. Bahkan Alkitab harus dihargai di atas penalaran logika. Sesuatu bisa benar secara logika, tapi belum tentu adalah kebenaran hakiki dari Alkitab. Saya coba berikan contoh saja ya. Insan Mokoginta, mualaf itu. Dia pakai penalaran silogisme dalam ilmu logika. Penalaran silogisme adalah membangun satu kesimpulan setelah terlebih dahulu membuat premis mayor dan premis minor. Premis mayor, yang berdoa kepada Allah pasti bukan Allah. Premis minor, Yesus berdoa kepada Allah. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Premis mayor, Allah tidak tidur. Premis minor, Yesus tidur. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Premis mayor, Allah tidak butuh makan. Premis minor, Yesus makan karena lapar. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Pertanyaannya, penalarannya Mokoginta masuk akal? Masuk akal enggak? Masuk akal sebenarnya. Tapi tidak benar. Kenapa? Yang dia tidak tahu adalah bahwa Yesus itu bukan cuma Allah, tapi manusia. Dia Allah yang menjelma manusia, jadi manusia, waktu jadi manusia, tidak hilang Allahnya. Karena dia Allah jadi manusia, sekarang manusia, tapi tidak hilang Allahnya, berarti dia Allahnya juga masih ada. Tapi dia satu pribadi, berarti dia satu pribadi, tapi ada Allahnya, ada manusianya. Maka yang lapar, yang haus, yang minum, yang capek, yang tidur, itu kemanusiaan, bukan kealahan. Jadi penalaran logikanya benar, tapi tetap tidak benar dari Alkitab. Alkitab harus dijunjung lebih tinggi daripada sebuah penalaran logika. Alkitab juga harus dijunjung tinggi lebih daripada ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan belum tentu benar, bisa salah. Kalau ilmu pengetahuan benar, kelihatan bertentangan, mungkin hanya kelihatan bertentangan. Kita yang tidak memahami Alkitab dengan baik, tapi seharusnya Alkitab, kalau kita percaya Alkitab tidak salah, dia berada di atas klaim-klaim ilmu pengetahuan. Ingat juga, otoritas Alkitab harus ditinggikan lebih dari pendeta siapapun yang berkhotbah apapun. Kalau ada pendeta berkhotbah, selalulah uji dari Alkitab. Pendeta terkenal sekalipun, kalau omongnya tidak punya dasar Alkitab, atau melenceng dari Alkitab, buang. Tidak peduli dia terkenal. Dia mau kesohor di seluruh dunia, tapi kalau dia ngomong melenceng, buang. Kayak Benny Hinn bilang bahwa firman Tuhan bilang bahwa Adam itu harus berkuasa atas burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Jadi bagaimana Adam bisa berkuasa atas burung-burung kalau Adam tidak bisa terbang? Maka Adam sebenarnya punya kemampuan terbang. Dengan sekali dalam kejapan mata, Adam bisa tiba di bulan. Ngomong seperti itu tuh. Lah kan bukan hanya berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Kenapa tidak tafsirkan bahwa pasti Adam juga bisa hidup di laut? Ya, dan banyak pendeta terkenal seperti itu. Pendeta terkenal siapapun, termasuk pendeta saudara. Kalau dia omong tidak sesuai firman, jangan ikut. Kembali semua pada Alkitab, cek dari Alkitab. Coba kita lihat Kisah 17 ayat 11. Kisah 17 ayat 11. Kisah 17 ayat 11.
Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Yang khotbah ini Paulus loh ya. Paulus sendiri yang khotbah, tapi tiap-tiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua benar demikian. Itu jemaat yang bagus itu. Karena itu saya larang jemaat saya terlalu cepat amin. Kalau ada pengkhotbah, ada amin saudara, amin, ada amin saudara, amin. Jangan buru-buru amin. Amin itu menyetujui. Jadi, kalau orang omong sesat dan salah dan kau setuju, amin, kau berdosa. Jadi berapa banyak jemaat berdosa gara-gara amin? Maka jangan. Waktu pendeta khotbah ada amin, saudara pikir dulu. Kembali kepada firman, dia ngomong benar enggak? Kalau benar ada amin, amin. Kalau tidak benar, ada amin? Tidak ada. Tapi kalau saudara masih bingung, ini benar nggak ya? Saya belum selidiki ya. Saudara masih bingung, ada amin? Tunggu dulu. Itu. Jangan buru-buru amin. 1 Tesalonika 5:21 bilang, ujilah segala sesuatu. 1 Yohanes 4 ayat 1 bilang, ujilah roh-roh itu. Maka harus menguji. Lalu yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah melakukan atau taat kepada firman Tuhan dan juga memberitakan firman. Harus taat. Apa artinya renungkan, apa artinya segala macam, tapi kita tidak lakukan. Ya, Yakobus 1 ayat 22 bilang harus menjadi pelaku firman dan berikut harus memberitakan. Tadi di Esra 7 ayat 10 Esra bertekad meneliti, melakukan dan memberitakan firman. Jadi setelah kita baca, apa lagi? Renungkan, hafal, teliti, terus kita melakukan, tingkatkan otoritasnya, lalu kita lakukan dan beritakan. Kalau kita hidup seperti itu, itulah baru bisa disebut konsekuensi. Baru saya percaya Alkitab firman Allah, saya harus mau melakukan semua itu. Nah, seperti saya bilang tadi, ini lebih praktis bagi kita, tapi itu memang konsekuensi. Setiap saudara yang mau percaya dan menerima Alkitab sebagai firman Allah, saudara harus melakukan semua yang sudah kita bicarakan ini. Saudara, sekali lagi saudara pemirsa, kalau saudara punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan saudara ke nomor HP yang tertera di layar kaca Anda. Dan kami bisa hadir selalu memberikan pelajaran rohani kepada saudara. Itu juga tidak terlepas dari banyak uluran tangan dari para pemirsa yang merindukan bahwa program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini terus memberkati banyak orang. Banyak orang yang memberikan uangnya untuk membiayai program seperti ini. Kami juga berseru kepada saudara-saudara yang punya kerinduan agar firman Tuhan dapat diberitakan kepada lebih banyak orang lewat program Ku Tahu Yang Ku Percaya Pijar TV. Saudara boleh memberikan sumbangan saudara untuk program ini dengan mengirimkannya kepada rekening yang tertera di layar kaca Anda ini, dan setiap persembahan saudara akan berguna bagi penyebaran kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan kepada lebih banyak orang. Salam terang bagi Indonesia. Pemirsa, Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Alkitab hari ini, dan saya percaya Anda sudah sangat diberkati. Nah, tidakkah Anda ketahui bahwa firman Tuhan itu ditulis oleh berbagai-bagai orang dengan latar belakang? Ada yang merupakan seorang nelayan, ada yang seorang peternak, ada seorang cendekiawan. Luar biasa, Tuhan memakai mereka untuk menyatakan kemuliaannya kepada kita. Sehingga biarlah ini menjadi kekuatan bagi Anda sekalian untuk semakin bangga, semakin yakin dengan Alkitab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ikuti terus episode-episode selanjutnya di mana kita masih akan terus membahas mengenai Alkitab. Dimanapun Anda berada, kami berterima kasih oleh karena Pijar TV masih bisa mengudara untuk memberkati banyak orang dan kerajaan Allah semakin diperluas. Dan kiranya Anda
ingin mendonasi atau mendukung pelayanan kami lewat Dana, Anda bisa mengirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca. Ataupun Anda ingin menyampaikan kritik, saran, dan juga pendapat, Anda juga bisa menyampaikannya melalui nomor telepon, lewat SMS yang juga tertera di layar kaca Anda. Sampai di sini kebersamaan kita, sampai jumpa lagi pada episode yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.